Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait akad mu'alaq. Jadi akad mu'alaq sendiri secara bahasa berarti akad yang menggantung atau akad yang tidak bisa diimplementasikan secara langsung karena adanya syarat yang belum terpenuhi. Misalnya syarat waktu atau karena syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh salah satu pelaku akad. Selanjutnya adalah pembagian akad. Akad terdiri dari akad munajas, akad mu'alaq, dan akad mudhof. Akad munajas sendiri akad yang diselesaikan langsung pada waktu selesainya akad atau akad yang diucapkan tanpa menggunakan syarat sehingga akibat hukumnya bisa langsung terjadi selama memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti penjual mengatakan, saya jual sepeda ini kepada Anda. Akibat hukumnya ialah perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Begitu juga perpindahan kepemilikan harga dari pembeli kepada penjual. Selanjutnya yakni adalah akad mu'alaq, akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Atau akad yang diucapkan dengan menggunakan kata yang mengandung makna persyaratan. Seperti jika saya berangkat ke Surabaya, maka saudara akan menjadi wakil saya. Selanjutnya yakni adalah akad mudhof, akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad hingga waktu yang ditentukan. Atau akad yang diucapkan dengan ketentuan pelaksanaannya pada masa yang akan datang. Seperti pemilik rumah mengatakan, saya sewakan rumah saya ini kepada Anda selama 1 tahun, terhitung sejak awal bulan depan. Secara hukum akad ini sudah sah dan atau terwujud pada saat berlangsungnya akad yang tetapi akibat hukumnya akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan pada masa selanjutnya. Jadi pengertian akad mu'alaq berasal dari kata ta'liq yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan atau terhadap yang lain. Sedangkan makna ta'liq adalah sesuatu yang keberadaannya dikaitkan dengan keberadaan sesuatu yang lain di kemudian waktu yang belum pasti. Contohnya adalah seseorang berkata, jika wakilku bepergian, maka kau jadi gantinya sebagai wakilku. Dari perkataan tersebut dipahami bahwa orang kedua tidak berstatus sebagai wali kecuali jika wakil yang pertama pergi. Maka dalam hal ini orang tersebut telah mengaitkan status wakil orang kedua dengan bepergiannya wakil pertama. Hukum akad mu'alaq dalam 4 mazhab terdapat ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah. Dalam akad tamlikat atau perpindahan kepemilikan seperti jual beli, ijarah, muzara'ah, musaqah, i'arah, pembebasan hutang, hibah, sedekah itu tidak boleh mentaklid. Sedangkan untuk akad komitmen dan pembebasan seperti kafalah, hiwalah, pembebasan hutang atau budak itu boleh mentaklid. Lalu dikecualikan bahwa Ibnu Tamiyah dan Ibnu Al-Qayyim memandang bahwa boleh hukumnya mentaklid semua akad fasah, tabaru'at, dan itizamat dengan syarat seperti akad jual beli, sewa, kafalah, hibah, rahn, ibro, bahkan nikah sekalipun. Selanjutnya yakni adalah dalil larangan taklid dalam akad muawadah, yakni gharar, ketidakpastian. Dalam akad mu'alaq, jumhur ulama memandang ada beberapa unsur ketidakpastian, diantaranya kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui secara pasti apakah syarat mu'alaq ilaihnya itu akan terjadi sehingga jual belinya terlaksana atau tidak. Bisa jadi ketika ternyata mu'alaq alaih tersebut terjadi keinginan penjual atau pembeli untuk melakukan jual beli sudah berubah. Kalaupun mu'alaq ilaihnya bisa dipastikan akan terjadi, bisa jadi kedua belah pihak tidak tahu kapan waktu terjadinya, sehingga di sini terdapat gharar dalam waktu. Lalu yang kedua adalah dua akad dalam satu transaksi, yakni adalah jumhur memandang ta'liq dalam akad termasuk ke dalam kategori ba'id ta'in fi ba'id atau syafaqatain fi safqah atau ba'ywa salaf
atau ba'is wasyat yang dilarang oleh Rasulullah. Selanjutnya adalah berseberangan dengan tujuan akad. Dalam akad muawadah seperti halnya jual beli, jumhur ulama memandang bahwa secara default akad jual beli harus berimplikasi terhadap perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli secara kontan atau langsung, sehingga taklid berawalan dengan hukum asal dari jual beli itu sendiri. Selanjutnya ini adalah mengusik kerelaan pihak-pihak akad. Pada umumnya kerelaan itu muncul bersamaan dan berkaitan dengan kepastian, sedangkan taklid justru menghilangkan unsur kepastian tersebut. Sedangkan secara tidak langsung taklid dalam akad menghilangkan atau setidaknya mengurangi unsur kerelaan dari dua belah pihak yang berakad. Selanjutnya yakni adalah dalil kebolehan taklid dalam akad muawadah. Hukum asal syarat adalah boleh. Syarat dalam akad hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Kebutuhan dan kemaslahatan. Taklid akan menjadi kebutuhan dan juga terdapat kemaslahatan bagi manusia. Bahkan hal tersebut menjadi hal yang melekat dalam kehidupan seseorang mukallaf. Selanjutnya yakni adalah pernyataan Imam Ahmad. Imam Ahmad memperbolehkan taklid dalam jual beli seperti, jika kamu menjual budak perempuan ini, maka aku akan lebih berhak untuk membelinya kembali. Pernyataan kebolehan ini dianggap berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud. Yang terakhir yakni adalah riwayat dari Umar bin Khattab. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan taklid dalam akad muzaqarah, sedangkan para sahabat yang lain tidak ada yang menyelisihi. Kemudian hal tersebut dikiaskan kepada akad jual beli. Pendapat ulama kontemporer tentang akad mualaf. Pada umumnya kebanyakan ulama kontemporer memilih pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang memperbolehkan taklid dalam akad muawadah secara mutlak. Di antaranya Mustafa Az-Zakwa, Tholiq Al-Hafi, Hasan Asyadzili, Abdullah Al-Amar, dan lain-lain. Namun ada juga sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Ustaimin, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hudah, memilih pendapat pertengahan antara pendapat jumhur dan Ibnu Taimiyah, yaitu memperbolehkan taklid dalam akad muawadat dengan syarat waktunya harus ditentukan dengan jelas sehingga gharar yang terjadi bisa diminimalisir. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Dr. Ayyashi Fadat dalam bukunya At-Ta'liq fi al-Uyud ma'al isyaru ila badhi al-Biqah al-Muwashshirah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.